Hadirin rahimakumullah, lanjutnya kajian kita fikih referensi kitab Fathul Qorib yang punya dan bawa halaman 163 ya, dibuka baris kedua dari bawah. Sekali lagi halaman 163 baris kedua dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabbu, dan disunahkan al-insatu diam. Wa huwa, dan insat itu as-sukutu ialah diam, ma'al yusgoi serta mendengarkan, fi waqtil khutbati pada waktu khutbah. Jadi disunahkan, artinya kalau dikerjakan itu dapat pahala, seandainya enggak ya Jumat tetap saja. Tapi ada itu keterangan yang bagaimana waman layatak, bagaimana itu amal lam yatak kalam. Jadi intinya siapa orang yang bicara pada waktu khutbah maka itu sia-sia ya, itu intinya ya. Jadi sunnah insot ya, ini ngambil daripada salah satu ayat di surat Al-A'raf apa yang wa iza quri'al Qur'an fasami'u lawan situ ya, la'alakum turhamun ya. Nah makanya para ulama ada yang istilahnya menerapkan wajib mendengarkan Al-Quran ini diantaranya pada waktu khutbah ini. Maka itu ketika khutbah itu suka diingatkan ya sebelum baca ayat. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa'ansitu la'allakum turhamun. Wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baru apa gitu ya. Jadi memang wajib nih kudu kedengaran, khususnya bagi minimal sekurang-kurangnya 40 jamaah. Nah, emang apa sih insot itu? Wahwa insot itu as-sukutu ialah diam mal isqa sambil didengarkan. Jadi bukannya diam tidur. Emang enak gitu ya. Kadang-kadang tiba-tiba aja udah beres. Makanya kalau khutbah yang lama pengen sebentaran, tidur aja bentaran. Termasuk ngaji juga nih ya. Kalau yang lama pakai tidur bentaran. Bilal sedang ngetir. Iya padahal begitu ya. Khotib sudah naik kembali. Ya, jangan ngomong gitu ya. Jangan bicara. Kalau bicara itu nggak ada pahalanya gitu ya. Ya sama gugur kewajiban tapi nggak ada pahalanya di antaranya. Gitu ya. Nah khususnya di sini di waktu khutbah itu bahkan mainin apa juga kita nggak boleh ya. Masuk udah berhenti dah aktivitas total ya. Kita megang tasbih aja gini-gini udah nggak boleh. Gitu. Nah tapi nih wa yustasna nih. Jadi nggak mesti istilahnya jangan suka ngomong kalau khutbah mah ntar lagu gitu ya, sia-sia gitu ya. Di sini ada pengecualian nih. Wa yustasna, dan dikecualikan minal insoti daripada diam itu umurun beberapa perkara. Mazkurun yang tersebut fil mutawwalati di dalam kitab mutawalah. Mutawalat itu kitab yang istilahnya panjang bahasanya ya.
yang luas khususnya seperti sarah-sarahnya gitu kan. Untuk kitab Sarah Fathul Qorib ini kan ada dua ya, ada kitab Bajuri 2 jilid, ada Toseh karangan Syekh Nawawi Tenara. Kalau Bajuri saya Bajuri ya, ahli tauhid itu ya. Nah itu 2 jilid, kalau Tarsema 1 jilid nih. Itu di sana lebih luas lagi. Fathul Wahab itu dia mah kalau mau Iqna, dia mah dari takribnya, ya bukan Fathul Qorib gitu. Jadi kalau secara lengkapnya begini, kitab takrib itu sarannya kalau nggak salah 3. 1 Fathul Qorib ya, 2 Iqna, ketiganya Kifayatul Ahyar. 3 tuh. Nah kemudian Fathul Qorib itu sarannya 2 tadi tuh, Tarseh dan Bejuri. Ya, nggak paling itu gak susah tuh kalau kayak udah tahu itu. Namanya saya ngerti saya. Baju dewa gampang, baju. Ya gitu ya. Jadi minha, jadi nih ya, tadi kan pada dasarnya khususnya ketika khutbah nggak boleh yang namanya ngomong, bahkan aktivitas juga berhenti ya, gerakan-gerakan. Ya, karena itu memang dituntut untuk insot walaupun sunnah, tapi nanti pengaruhnya nih kalau enggak itu bisa menghilangkan pahala Jumat. Ya, itu kan ada ya. Ija khotibal khotibal minbar pansitu palam wasmi palam ya takalam ya. Iya. Terus wamal lam yatakalam apa lagu ya? Iya, waman lagu para Jumat lah gitu kan. Jadi ketika khotib sudah naik mimbar, ya sebenarnya mah kalau belum ngomong, kalau belum khutbah mah nggak apa-apa, coba disini maksud khutbah ya. Maka dengarkan, simak, jangan ngomong. Sebab kalau ngomong itu sia-sia. Kalau sia-sia, Jumatnya seakan-akan nggak ada. Maksudnya nggak ada pahalanya. Sama sah gitu ya, tapi nggak ada pahalanya gitu. Ya, nah ternyata di sini ada pengecualian nih. Jadi nggak termasuk itu tuh, walaupun bicara bahkan ya di sini. Di sini pastinya disebutkan di dalam kitab-kitab yang lebar pembahasan. Di antaranya minha. Di antaranya injaru ama, memberikan peringatan apa namanya, memberikan peringatan orang buta. Di situ nggak ada ya itu. Jadi di situ orang butanya nggak ada. Sebenarnya mah injar itu memberikan peringatan, amanya di situ nggak ada artinya, itu orang buta ya. Ayakoa akan jatuh ya pibirin dalam sumur. Jadi ini mah nggak apa-apa, nggak termasuk kategori lagu atau sia-sia ya. Ya seperti umpamanya nih yang di luar lagi dengerin khutbah serius ya, tiba-tiba aja tuh ada orang buta. Katakan mau kejebus di got itu tuh. Ada yang ngomong, jangan diterusin, itu di depan sumur pokoknya ya. Takut nanti jatuh. Itu walaupun ngomong nggak termasuk tuh, dikecualikan gitu. Bahkan itu mah nanti bisa jadi wajib, sebab kalau nggak gitu kan nanti bahaya gitu ya. Begitu ya. Begitu. Itu diantaranya. Dan waman daba, dan kepada orang yang merayap ilahi kepadanya akrobun kalajengking, masalah semacamnya. Ini termasuk nih ya yang boleh nih untuk ngomong ya, untuk bicara walaupun lagi khutbah. Ya seperti ya mungkin kalau zaman sekarang mah kalajengking nggak ada, kali zaman dulu kan yang namanya masjid itu kadang-kadang dari bilik ya. Iya. Nah, iya, sebut langgang apa gitu ya.
lagi khutbah. Iya. Lagi khutbah nih. Kita lagi serius ngedengerin, memang tuntutan tadi harus insat gitu ya. Tiba-tiba aja di samping kita nih ada orang yang mau digigit kalajengking atau apalah gitu ya. Ngomong, awas tuh kalajengking gitu ya. Nah itu mah nggak masalah. Jadi nggak termasuk kategori di situ sebagai menghilangkan daripada pahala Jumat gitu ya. Kalau bilang Iya. ngobrol. Iya. Gitu. Untung saya nggak ngobrol. Kaya itu ceritanya ya. Jangan ngobrol, saya nggak ngobrol itu ya. Iya. Nah bahkan ini sih salah satunya kita tarse nih ya, biar lebih banyak tahunya ya. Kitab tose bukan tarse. Kalau tarse mah Saharapatul Mu'in. Ini mah tose. Ya. Nah diantaranya lagi nih adalah talimu insani se'an minal khairi. Jadi memberitahukan manusia akan sesuatu tentang kebaikan. Ya, seperti umpamanya nih ya, ada seorang yang misalnya kita lagi sholat, lagi dengar khutbah nih. Ada orang umpamanya yang istilahnya dia apa namanya nggak bener lah dalam tindakannya. Terus kemudian kita bilangin lagi khutbah, jangan ngomong aja. Enggak itu mah. Ya. Itu ya, walaupun ada keterangan ketika kamu ngomong insit kepada yang lainnya, maka itu masuk ya. Tapi kalau ini mah nggak apa-apa, itu demi kebaikan gitu. Gitu ya. Apa? Iya. Iya. Nah, termasuk juga di sini mencegah dari kemungkaran. Contohnya apa? Seperti ini ya. Tadi kan udah lagi khutbah kan, itu ketika ngobrol aja kemungkaran. Itu boleh dirubah, jangan, nggak masalah itu, itu mah kalau yang umpamanya ketahuan ini dia ngajakin ngobrol yang apa namanya itu mah, iya cuma gerak-gerakan aja ya, kemudian dia jangan ngomongnya lagi khutbah, baru tuh gitu ya. Terus di sini juga termasuk adalah ngejawab salam nih, bahkan ini mah wajib nih, ketika kita lagi khusyuk dengerin khutbah, tiba-tiba aja ada orang masuk, assalamualaikum, wajib jawab. Gitu ya. Itu. Jadi enggak mantak menghilangkan tentang pahala Jumat tadi. Jadi itulah, masih banyak lagi lah, makin kitab makin tebal, makin banyak lagi contohnya ya. Nah kemudian waman dahola nih. Nah, ini nih yang sering terjadi nih, yang suka bingung ya. Kalau kita masuk masjid, tiba-tibanya udah khutbah, ini gimana kita? Apakah berdiri aja gitu ya, nungguin sampai beres? Apa duduk aja? Apa gimana gitu ya? Waman dahola, dan barang siapa di sini yang masbuk ya ke masjid. Ya, barang siapa yang masbuk dawal sudah masuk ya, al masjidah ke masjid. Wal imamu, dan imam, mestinya sedangkan imam ya, ya tubuh itu sedang berkhutbah. Sholat, maka ia sembahyanglah. Rokaat ini 2 rakaat, tapi khofifata ini yang ringan. Sumaya jelisu, kemudian dia duduk, tuh ya. Jadi kalau terjadi nih suatu saat ya, kita ketinggalan, begitu datang ke masjid si imam udah lagi khutbah. Nah jadi itu jangan berdiri aja dan jangan langsung duduk ya, tapi sholat 2 rakaat. Nah pertanyaan, sholat apa nih? Apakah qobliyah, apakah tahiyat ya? Iya, tahiyat pastinya. Tapi di sini yang ringan-ringan aja, artinya gimana? Ya udah, jangan pokoknya baca itu cukup 1 kali gitu ya. Itu maksudnya ringan-ringan aja ya. Iya, secara subuh saja udah kuliah aja gitu ya. Gitu.
Nah jadi itu. Jadi nggak usah bingung sekarang udah sholat aja. Dan sana ada yang nanya bagaimana tuh? Udah sholat 2 rakaat tapi jangan lama-lama ya. Nah, nanti nih bagaimana kalau datangnya itu apa namanya khutbah apa dia udah dulu datang baru khutbah gitu ya. Nah di sini wa ta'birul musannifi dan ibarat mengungkapkan musannif pengarang kitab yadhulu dengan lafaz yadhulu atau dahola tadi bidahola dengan lafaz dahola yufhamu itu bisa dipahami anal hadiro bahwasanya orang yang hadir layun siu itu tidak boleh mendatangkan sholatan rakaat ini sholat 2 rakaat. Jadi dari pengertian tadi bahwa siapa orang yang masuk ke masjid sedangkan si khotib lagi khutbah gitu ya, maka baru sholat 2 rakaat kemudian duduk. Nah sekarang bagaimana? Kalau dia udah duluan datang. Jadi ini mah lebih dulu dia datang. Tadinya diam aja. Giliran khotib baru mau sholat. Jangan ini Mbak ya. Jadi nggak boleh tuh. Nggak boleh dia mengerjakan sholat. Kalau memang datang. Dia dari tadi datang. Kenapa nggak langsung sholat? Begitu si khotib mau. Begitu si imam khutbah baru sholat. Jangan itu. Kadang-kadang suka karena nggak kebagian tempat ya. Tadinya berdiri aja. Yang barang begitu si khotib udah mah baru tuh dapat tempat. Sholat malah. Nggak boleh itu mah. Kalau lebih dulu dia datangnya. Gitu ya. Nah sholatnya sawaun sholat nih, apakah itu sholatnya sama aja apakah sholat sunat Jumat aula atau belum gitu ya, atau bukan ya. Jadi itu mah pokoknya mah kalau memang dia datang udah lebih dulu datang gitu sebelum khutbah itu mah mau sholat sunat dia Jumat kan biasanya kalau khutbah itu emang pertama sholat qobliyah dulu ya? Qobliyah dulu kan? Jadi begitu ajan pertama kan qobliyah ya? Ya kan? Baru khutbah. Baru langsung sholat Jumat ya? Tuh, itu mah walaupun dia tadinya belum sholat qobliyah Jumat umpamanya. Gitu ya? Bukannya sholat qobliyah Jumat tuh orang-orang pada sholat qobliyah Jumat dia berdiri aja. Giliran khutbah dia baru sholat qobliyah, nggak boleh juga sama. Gitu jangan tuh. Nah terus status hukumnya nih nggak boleh ini apa? Apakah makruh? Apakah haram gitu ya? Nah di sini wala yazaru dan tidak zohir min hazal mafhumi dari mafhum ini. Anak pak lahuma boleh pi lahuma ya bahwasanya mengerjakan 2 rakaat itu haramun hukumnya haram au makruh ataupun makruh. Jadi dari larangan tadi kan belum ketahuan apakah ini haram apakah makruh. Nah di sini memang belum jelas apakah ini haram apakah ini makruh ya. Kalau sekedar makruh sih masih mending, tapi kalau haram sholatnya tapi malah dosa gitu ya. Nah makanya bagaimana nih di sini nih, walaupun belum ketahuan hukum status hukum haram ataupun makruhnya, nah ini lakin Nawawi, tetapi Imam Nawawi ini mah imam ya, kalau ada alif lamnya Imam Nawawi tahun 656 atau 565 ya. Ya, yang karangan dia itu Sholihin tuh. Kalau nggak pakai alif lam, saya Nawawi. Fisaril Muhadzab dalam kitabnya Syarah Muhadzab, Soroha itu menjelaskan bil hurmati akan keharamannya. Jadi kalau kata menurut Imam Nawawi, walaupun di situ belum jelas status hukumnya haram ataupun makruh, nah Imam Nawawi di sini menjelaskan hukumnya itu udah haram. Berat berarti ya. Yang nggak tahu mah tuh bukan dapat pahala malah dosa ya. Dan ini kuat ini.
Tapi wanakola nih, dan telah menukil al-ijma'a, ya, kesepakatan ulama alaiha, atas haramnya nih, ya, tentang satu hukum sholatnya tadi, anil Mawardi, daripada Imam Mawardi, ay alal hurmati, yakni atas haramnya. Bahkan ini sebenarnya mah bukan aja Syekh Nawawi nih yang menjelaskan tentang haramnya itu sholat, ya, tapi juga udah kesepakatan ulama yang sudah memang dinukil khususnya oleh Syekh Imam Mawardi akan hukumnya itu haram. Makanya itu walaupun barang bagus, ya, sholat, kalau bukan pada tempatnya mah bukan pahala, dapat pahala malah dosa, ya. Maka disinilah kita perlu ngaji, ya. Bahkan kalau nggak ngaji man, ya, itu jangankan yang begitu-begituan, yang sholat sehari-hari juga, kalau memang kita nggak tahu ilmunya, itu boro-boro dapat pahala, ada pahalanya. Saya juga kagak, bahkan kewajiban belum gugur. Jangan sampai-sampai ada yang mengatakan, ya, ngaji 1 jam itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Orang usaha dari muda sampai tua belum tentu bisa memiliki sedunia ini, ya. Gitu. Tapi dengan ngaji, insya Allah. Dan memang ini kalau memang dibuktikan, pasti orang pada ngaji semua. Maksudnya nggak usah sedunia beserta isinya. Ngaji saja mempunyai dibuktiin 100.000, 1 juta pada ngaji semua. Ya. Kayaknya yang kerja juga berhenti, bukan lagi, ya, bukan boleh berhenti, ngapain, ya? Asal ngaji udah ketahuan 100.000. Bahkan kadang-kadang di mana juga dikejar pengajiannya. Nah, kenapa di sini nggak dibuktiin? Karena nih pahala-pahala yang balasannya besar, ya, seperti sholat qobliyah subuh kan, ya, itu sama lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kenapa sih nggak dibuktiin gitu, ya? Nah, karena alasannya 2. Satu, dunia ini sempit. Coba tuh kalau satu orang dibuktikan sholat qobliyah subuh atau sunnah fajar dikasih seisinya dunia, yang lain di mana? Benar nggak? Satu orang satu sisinya. Itu udah penuh dunia ini kan? Lautan penuh. Iya. Kedua, di dunia ini sebanyak apapun pasti kalau nggak ninggalin ditinggalin, betul nggak? Ya, kalau ditinggalin, ya berarti, ya, hartanya ketipu, kebakar dan lain sebagainya. Itu nggak usah hitungan jam ataupun harian, apalagi bulanan, ya. Kalau lo berkehendak satu menit bisa hancur. Ataupun ditinggalin, bagaimana? Ninggalin, ya. Hartanya masih banyak, istilahnya nggak habis 7 turunan. Tapi dianya ninggal, habis rezekinya. Itu yang 7 turunan nggak habis-habis, yang itu nggak habis ke 7 turunan, itu cuma ngaku-ngaku. Makanya ada rezeki, ada milik. Kalau milik ngaku-ngaku doang, kalau rezeki itulah yang sudah dikonsumsi, sudah dipakai, dan itu namanya rezeki. Makanya ketika orang itu sudah habis rezekinya, walaupun hartanya nggak habis 7 turunan, mati. Bagaimana juga, ya? Oh, iya. Nah, yang ketiga rupanya masih ada nih, ya. Jadi alasan kenapa nggak dibuktiin tadi, karena dunia mah biasanya itu melalaikan. Iya, makin banyak justru kadang-kadang melalaikan. Makanya kasihan, ya. Tadi kalau dibuktiin, ya tadi tujuannya mah, iya dong, kalau udah ngaji mah, kalau memang ngaji dibuktiin, masa mau ngaji aja, buktinya malah nanti lain lagi. Udah kaya ini gitu, ya. Itu alhamdulillah. Alhamdulillah tentang sholat Jumat, ya, dari mulai syarat hukumnya dan terakhir urusan tentang kesunahannya selesai. Mudah-mudahan kita selalu ingat dan bisa mengamalkannya, ya. Cukup demikian sekian. Subhanallah bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidil muhammad wa dinil akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu anhu sallallahu ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ma lam tanqadu ilayna hajatana ila rabbal alamin.
Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ansur man nasr Islam wal muslimin khususan al muslimin al mujahidin di Palestina. Allahumma ansil maqasidana fi dinil akhir wa qadim khairu baratina fi dunya sa'a fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam ala jami'il anbiya'i alhamdulillah. Tapi tadi